Selanjutnya, Mauidhoh Hasanah yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, Esos SAG MSI PhD, dengan tema menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan mewujudkan pemilu kada yang aman, damai, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Hati-hati, jelang pilkada itu politisi langsung pura-pura alim, pakai serban, pakai gamis, keluar masuk masjid. Coba ini menjelang pilcaleg, pasti caleg para datang. Karena sudah terpilih, hilang lagi mereka. Banyak begitu di sini. Banyak begitu di sini. Nah, salah sampean kenapa pilih? Jangan Islam seperti itu. Jangan Islam tipu-tipu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, panas, lebih baik kau tidur, tidak usah kau datang. Alhamdulillah, bapak-bapak karena takut sama Kapolres bisa hadir di tempat ini. Ya. Setelah sampai di sini, apakah setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP saat saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Bagaimana Ibu mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Maka ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa Bapak yang senang? Simpan dulu HP Bu, simpan dulu ya, bisa. Simpan dulu HP-nya ya, bisa. Bisa? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam gambarnya tidak jala, tidak bagus, suaranya juga bising. Tapi saya mau rekam Ustadz supaya bisa dengar. Ini ada kamera saya bawa. Ini ada kamera. Tapi kameramu kau bawa pulang Ustadz. Gampang, nonton YouTube. Tablik Akbar Polres Grobogan. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa Pak, saya serius. Ayo Bu, kalau Ibu follow artis apa kau dapat? Kalau Ibu follow artis apa kau dapat? Head on. Hai guys, kita lagi makan guys. Tahu ndak ini 1 ekor ikan 200.000 guys. Apa ngiler aja kau, ndak juga kau dikirimi. Bapak-bapak kalau follow artis apa kau dapat? Habis pahalamu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Ndak juga kau dikasih pegang. Kau dikasih lihat-lihat saja. Tapi kalau kau follow Ustadz, dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan lagi amal jariah. Alhamdulillah. Maka mulai hari ini follow Dasat Latif.
Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pak, Bu, kalau majelis ulama bikin tabligh akbar, biasa itu. Kenapa? Memang kerjanya. Kalau masjid bikin pengajian, biasa itu, memang seharusnya. Tapi kalau Polres bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Masya Allah. Saya yakinin Pak Kapolres orang baik. Saya itu kalau mau diundang ceramah Pak, biasanya ngantri. Ini baru beberapa hari. Karena saya lihat fotonya, oh cakep ini Bapak ini. Biasanya kalau cakep hatinya juga bersih. Nggak percaya tanya Ibu Kapolres. Masya Allah. Ini dadakan acara ini Pak. Saya sebenarnya sebentar malam ada acara di Blora. Tadi pagi saya di kantor BPK. Nah, mampir dulu ke sini. Saya senang sekali kalau diundang polisi. Kenapa? Karena polisi bisa memperlancar dakwah saya. Mana bisa saya ceramah kalau tidak keluar surah izin? Saya pergi ceramah, macet jalan, dilihat sama polisi. Ustadz Dasat, alhamdulillah. Maka ulama jangan musuhi polisi. Polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, kita sama-sama jaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ibu Bupati yang saya hormati, ayat ini sudah lebih 1400 tahun selalu dibaca. Kalau di kantor bupati ada perintah yang harus dibaca tiap pekan, pasti perintah itu penting. Ayat ini sudah 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat dibacakan khatib di mimbar, pasti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Lihat-lihat mukanya Pak Imban, doakan Bapak Pak. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. You mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya ayat ini Allah ingin sampaikan Jumat-Jumat. Dasat, hati-hati. Kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pilkada. Jadi yang terima uang-uang pemilu yang lalu, hati-hati. Yang sudah terlanjur makan uang haram, kata Nabi, hanya 2 jalan keluarnya. 1, kembalikan uangnya caleg. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Yang kedua,
Hanya api neraka yang bisa mencucinya. Dengar ini ibu-ibu Bayangkari. Bapak-bapak kan tidak nyoblos. Paling jadi tim sukses. Tunggu dulu, kita bikin kesepakatan dulu. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Gaspol. Ya, jangan memang marah, jangan memang marah. Nah, ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu ini sampaikan kepada tetangga. Kalau ibu terima serangan fajar 300.000, kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak terima uang 300.000, menolak 300.000, miskin tidak? Tidak juga miskin, tidak juga kaya. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu menentukan, artinya kau tutup masa depannya anakmu untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Serangan fajar bisa membuat mati dalam keadaan kafir. Apalagi memotong dana pengamanan. Aduh, ada brimob di sini. Brigade. Masya Allah. Laporan di kantor, dana pengamanan 100.000. Sampai di lapangan 25.000. Allah karim. Kalau begini kejadiannya Pak, pantas anak susah dinasihati. Kenapa? Uang haram dibawa pulang. Kalau ini kita lakukan, pantas istri tidak mau mendengar. Kenapa? Uang haram dia makan. Apalagi yang bisa membuat kita mati kafir, makan uang haram. Kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nah, mana steng kamu? Mana SIM? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? STNK ada, SIM ada. Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa, Ibu Bupati dan Bapak Ibu Porkopimda serta alim ulama yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum merdeka, apa masalah kita? Mau merdeka. Ketika mau merdeka pada saat itu, darah, jiwa sekalipun kita pertaruhkan. Harta tidak ada artinya, yang penting kita bisa merdeka. Alhamdulillah kita sudah merdeka. Apakah setelah selesai merdeka selesai masalah? Tidak, tambah lagi masalah. Pesan pertama pengajian ini, tidak ada satupun manusia yang lepas dari masalah. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Dulu pegawai coba kita lihat, mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Enggak, mau jadi kepala dinas.
Sudah kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, enggak, mau jadi wali kota, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Iya kan, enggak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua punya masalah. Pak Kapolres sebelum jadi Kapolres, apa masalahnya? Kompol Wakapolres. Sudah itu mau jadi Kapolres. Sudah Kapolres mau lagi sekolah. Selama Kapolres kumpul uang supaya bisa sekolah. Sudah sekolah, selesai masalahnya kumpul lagi uang supaya bisa jadi kombes. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ini di depan saya nih. Muka-muka penuh masalah saya lihat juga ini, Pak. Mana ada tidak ada masalahnya? Ibu Bupati banyak masalahnya. Beliau mengeluh sekarang, kadang-kala disusahin partainya, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ini. Ya lagi ceramah, masalah demi masalah, Pak. Bu Bupati, apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat, Pak. Waduh, repot saya, Pak. Modus, Ustadz, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah di WhatsApp doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, hati saya sudah tenang, tapi saya mencari imam. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Selalu mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik polisi, saya lihat kamu banyak semua masalahmu, Dek. Apa masalahmu? Takut sama istrimu. Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan, siap salah komandan. Di warung kopi belum duduk sudah ada tagihan. Kita masuk rumah makan, orang semua sinis lihat kita. Pasti mau ditraktir, pasti mau ditraktir. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Memang kamu bodoh, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia Kapolres. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita masalah. Maka alhamdulillah Allah tidaklah berkata, Pak Kapolres kalau mau jadi kombes kau kaya dulu. Dah saat kalau ada masalahmu kau jadi bupati dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Itu aja rumusnya 2. Sabar, sholat. Sudah memenuhi syarat untuk sekolah. Sudah memenuhi syarat untuk dapat jabatan. Tidak dapat, sabar. Allah tahu bukan di situ saatnya kau yang terbaik. Bapak tahu enggak? Saya, Pak, itu tamat SMA, daftar akabri zaman itu namanya. Tes saya jalan Garuda, Makassar depan kantor Pertamina. Tes fisik Bu, enggak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya kalau saya lihat polisi yang agak beda-beda tipis tinggi saya bilang ada masalah ini. Kok bisa lulus? Saya enggak lulus waktu itu, Pak. Kawan saya lulus, Pak. Lulus itu kawan saya. Sekarang dia pangkatnya kompol. Reserse di Sulawesi Barat. Dia pakai baret merah. Saya lulus tidak. Tapi saya jadi ustadz. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai. Mulai baret merah sampai baret hitam. Ku cara maiko semua. Andai saja saya lulus jadi polisi waktu itu, saya tidak sampai di tempat ini. Allah kasih yang terbaik. Ibu Bupati, 2014 yang lalu saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon, Bu. Menang? Tidak. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu dah saat kau tidak usah jadi wali kota. Andai saja saya menang waktu itu, sampai sekarang mungkin saya masih hormat-hormat.
Datang Kapolrestabes hormat, siap komandan. Datang Pak Dandim, siap Pak Dandim. Datang Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang Gubernur, siap Pak Gubernur. Karena saya jadi ustadz, mereka yang siap. Iya Pak. Maka adik-adikku sekalian, jangan kau pernah sangka buruk dalam hidupmu ini. Kalau kau sudah selayaknya sekolah, sudah daftar baik-baik, tanpa nyogok, tanpa cari-cari jalan pintu. Kau tahulah semua itu Tapi kau lakukan dengan sebaik-baiknya, kamu tidak lulus dan tidak dapat apa yang kau mau. Sangka baik kepada Allah. Sangka baik. Sabar. Istrimu suka ngomel, sabar. Sudah mau apa, itu jodohmu. Saya tidak sangka Ustadz, kenapa bisa begitu? Waktu masih pacaran dulu baik betul Ustadz, sopan. Sekarang la haula wala quwata illa billah Ustadz. Sabar, mau di apa? Yang jadi masalah, kita sudah hidup di asrama, rumah kecil, gaji seadanya, fasilitas tidak bagus, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Kalau kamu rumahmu kecil, gajimu seadanya, tapi kau bahagia, kau saling menghormati, kau lihat orang kaya, kamu masih bisa bilang, kau kaya tapi kau tidak bahagia. Saya miskin tapi saya bahagia dalam rumah tangga. Yang kita heran ini polisi bertengkar, hamil lagi. Sabar ibu. Tapi gaji saya, gaji suami saya Ustadz, ada apa adanya, sedikit Ustadz. Ya siapa suruh kau terima lamarannya? Adik-adik polisi, dengar ini. Kamu keliru kalau mau kaya jadi anggota polisi. Keliru, mesti kau jadi pengusaha. Tapi yakini kamu tidak akan miskin dengan pekerjaanmu polisi. Yang kita takuti kan miskin. Ibu-ibu, sabar dengan gajinya suamimu. Tapi suamiku jelek Ustadz, ya jodohmu. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ya. Jadi resep pertama, sabar. Tidak ada sudah kalah ini ilmu sabar. Sabar. Bagaimana aplikasinya sabar? Istri bertengkar, marah. Bapak balik kanan, sambil jalan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan dilihat dia. Jangan istri ngomel-ngomel, inna lillahi wa inna. Oh, tambah ngamuk dia. Kau doakan saya mati. Ibu juga jangan suka ngomel. Mana bisa betah suami kalau ibu suka ngomel? Ibu, tahu ndak ini suamimu? Kau coba lihat itu suamimu, muka-muka kasihan. Coba lihat itu suami. Ibu, dengar saya ibu. Bu, itu rezekinya suamimu tergantung ketenangan jiwanya. Kalau dia pergi kerja tenang jiwanya, dia kreatif cari uang. Tapi kalau ngomel aja kerjanya, mau pergi cari nafkah, dia bilang enggak usah daripada ngomel lagi, balik lagi dia. Sampai di kantor polisi, baru 1 jam kau sudah telepon. Di mana kau? Di mana kau? Jangan ribut ibu, ada anggota di sini. Di kantor, coba video call. Kasihan juga. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Carita. Dia bilang teman saya yang polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustadz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Bu,
kalau mau mudah rezekinya suamimu, buat hatinya tenang. Bertengkar semalam, suamimu mau pergi tugas pemilu damai, pilkada damai, jangan kau bawa itu pertengkaranmu sebelum dia keluar rumah. Banyak kan anggota polisi pergi tugas pengamanan, arwahnya yang pulang. Iya toh? Nah bagaimana kalau kamu bertengkar pagi, kasihan dia korban kekerasan, meninggal dan kamu tidak minta maaf sebelum meninggal. Maka yang baik kalau pergi suamimu, kau cium tangannya, minta maaf. Masya Allah. Ibu, istri saya itu Bu, bukan anggota Bayangkari. Tapi kalau saya mau pergi kerja, mau pergi ceramah, dia bawa itu ransel saya, ndak usah sayang, berat. Apa dia bilang? Beratnya ini ransel tidak seberat bebannya Ustadz menghidupi kami. Nah, saya naik mobil, itu dia tidak akan pernah tutup pintu mobil, dia cium tangan saya dulu. Sudah, belum cukup, dia cium ini. Dia cium lagi nih. Ini lagi. Ini yang agak lama. Sudah itu Bu, dia usap dada saya. Semenjak saya menikah, dia usap dada saya. Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Kalau saya tidak bilang ridha, dia tidak akan pernah lepas itu pintu mobil. Begitu saya bilang, iya sayang, saya ridhoi, baru pergi. Coba amalkan itu besok. Ini namanya merdeka suami. Tidak usah kau bilang merdeka kalau HP-mu masih diperiksa istrimu. Dia pikir gampang jadi suami. Saya ditanya di Makassar, Ustadz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar saja. Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, Ibu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel, pengomel betul. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan, dibelikanlah istrinya perhiasan Bu, cincin emas. Senang istrinya. Lagi senang-senangnya, suaminya berkata, Dek, kita pergi wisata sumur tua di kampung. Itu sumur Bu, 400 tahun sudah umurnya, dalamnya 12 meter. Sampailah di sumur tua, bibir sumur, suaminya berkata, Dek, kau lihat dulu itu air sumur, dalam tidak? Istri, tidak Bang. Maksudnya? Ada airnya Bang, tapi paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman ini. Begitu dekat bibir sumur lagi istrinya, dia dorong istrinya masuk ke sumur. Jatuh. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ. Ndak ku dengar ngomel, kau rasa toh? Ngomel aja di situ. Suaminya di atas. 1 jam kemudian Pak, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar dari sumur. Kaget suami. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. 1 jam ini dia ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari, tidak tenang saya di dalam sumur. Kata suaminya, kamu baru 1 jam, saya sudah 30 tahun sama. Paham Ibu? Paham? Hikmah kemerdekaan kali ini, hargai suamimu. Hargai suami. Kamu juga Pak, hormati istrimu. Tenang Bu, saya bela kau hari ini. Ini juga alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nomor HP-nya macam-macam. Komandan 1, komandan 2. Hati-hati Bu, biasanya itu fiktif komandannya. Hati-hati. Kenapa? Karena saya juga pernah begitu Ibu. Ayo, ya, saudara-saudara sekalian, sabar. Yang kedua, sholat. Pak Kapolres, mohon maaf, beliau punya ajudan. Mana ajudannya? Nah, biasanya beliau kalau panggil ajudan, itu ajudan biar lagi tidur-tidur
langsung lompat. Lagi makan kacang, kalau perlu dia telan bulat-bulat itu kacang. Siap komandan. Iya toh? Iya Pak. Nah, iya toh? Nah. Siap perintah. Ada kira-kira dipanggil komandannya. Ajudan. Tunggu dulu Pak. Nah, diinjak lehermu. Ajudan. Bapak ndak lihat saya sibuk. Ndak mungkin. Padahal ini Kapolres Pak, ada masa pensiunnya, ada mutasinya. Paling lama di sini 3 tahun, pindah lagi. Begitu takutnya kau sama komandanmu. Lalu kenapa ketika Allah yang panggil kamu, hayya 'alas shalah, Pak polisi, sini sholat. Belum bergerak, Allah lagi panggil. 2 kali Bapak dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bapak belum gerak, dipanggil lagi dengan kalimat yang lebih mulia, hayya 'alal falah. Sini Pak polisi. Hayya 'alal falah itu artinya Pak, sini saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa cek Kapolsek. Allah jawab, sini saya kasih kamu. Itu hayya 'alal falah. Tapi apa jawabanmu? Hayya 'alal falah. Tunggu, lagi meeting. Tuhannya disuruh menunggu. Kapolresmu aja kamu tidak berani bilang tunggu. Masa Tuhanmu kau bilang tunggu? Dari subuh kau dipanggil kau bilang tunggu, tidak datang-datang sampai Isya. Pantas 30 tahun kau jadi anggota Polri, tidak bisa kau lepas dari BRI. Sholat bos, sholat. Saya kasih lagi contoh. Saya akrab sama Ibu Bupati. Saya datang ke Grobogan. Izin Bu Bupati, saya ada di Grobogan. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi saya masalah ini Bu Bupati. Waduh, apa Ustaz? Saya tidak ada kendaraan. Kata Ibu Bupati, waduh, saya lagi di Semarang Ustaz. Tapi tenang Ustaz, tidak ada masalah. Ibu Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap Bu. Itu ada Ustadz Dasat, kau jemput di Solo, ya, bawakan kendaraan, full tangki, kasih mobil yang baik, jangan lupa sertakan pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian ajudan beliau datang. Izin Ustadz. Ini ada kiriman dari Ibu Bupati, silakan gunakan mobil ini sampai Ustadz pulang. Ini pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya, mobil plus oleh-oleh. Kenapa? Saya akrab dengan beliau. Datang pula orang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah didengar namanya. Datang landing di Solo. Izin Bupati, saya ada di Solo. Pinjam dulu mobilnya Pak. Ibu, pinjam mobilnya. Siapa ditelepon Ibu Bupati? Siapa ditelepon? Kapolres. Pak Kapolres, ada tukang tipu itu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Tangkap dia. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam hidupmu. Ya Allah, capek sudah saya menghadapi hidup saya ini ya Allah. Capek saya ya Allah. Allah katakan, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Sholat bos. Apa susahnya Allah berikan kalian? Adik-adik polisi. Hei. Hei. Pernah dengar kisahnya Ibrahim? Bisa ndak orang dibakar hidup-hidup dalam satu lapangan? Bakar dari api, satu lapangan api menyala. Dibakar, justru keluar kedinginan. Ndak masuk akal toh? Kalau Allah mau, Ibrahim keluar kedinginan. Bisa ndak manusia hidup dalam perut ikan? Adik-adik, bisa ndak manusia hidup dalam perut ikan? Ndak mungkin. Kalau Allah mau, bisa. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Bisa ndak perempuan tidak pernah disentuh laki-laki hamil? Menurut
menuntut ilmu kedokteran. Tidak mungkin. Kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil, tidak pernah disentuh laki-laki. Cuma sayang banyak sekarang perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Usut punya usut, pelakunya polisi. Begitu mau melapor perempuannya, dia bilang temannya polisi, hati-hati kau, pencemaran nama baik. Hei, adik-adik polisi, pernah sedulur-sedulur tidur 3 hari tidak pernah bangun-bangun? Tidur bukan sakit ya, bukan pingsan, tidur. Bisa enggak orang manusia tidur 24 jam tidak pernah bangun? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, jangankan 3 hari, 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Ashabul Kahfi. Kalau Allah yang mau, jalan yang tidak ada jalannya, masalah yang tidak ada jalannya, kalau Allah mau, bisa. Maksudnya apa Ustaz? Kalian mau jadi Kapolres, kalian mau jadi Kapolsek, kalian mau jadi AKBP, itu ada jalannya saudaraku. Kenapa ada jalannya? Kalian polisi, ada jalannya. Yang tidak ada jalannya, Dasat Latif jadi Kapolres. Tidak mungkin, tidak ada jalannya. Adik-adik, hei, ada lagi yang perlu kau sadari. Adik-adik, bapak-bapak polisi, bisa ndak pakai baju gamis seperti saya? Bisa ndak? Bisa. Sampean bisa ndak pakai peci seperti saya? Bisa ndak pakai sarung seperti saya? Bisa. Tapi bisa ndak Dasat Latif pakaian seperti Pak Kapolres? Ndak mungkin. Pakai kok ditangkap polisi gadungan. Iya toh? Itu berarti Bapak Ibu sekalian, ada nikmat kalian yang tidak kami miliki orang sipil. Nikmat baju coklat. Coba kalau Anda polisi di jalan raya, orang ngelamu aja takut. Coba ada orang masuk di sini, biar dokter datang juga begini. Itu nikmat. Maka syukuri. Kalian waktu mau daftar polisi, kan ribuan orang, tapi Allah pilih kalian. Maka syukuri dengan cara apa? Sholat yang baik. Sabar, sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main. Allah. Balik ya. Iya kan duduk. Itu sholat main-main. Ada juga sholat kayak ndak makan Pak. Kau ketawa karena mau bayangkan diri sendiri. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Jangan ketawa, saya serius ini. Malah ada ibu-ibu sholat. Betul sholat saya Ustaz. Sholat ibu, iya sholat. Tapi main-main. Ustaz, ada yang tanya, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa Bu? Panas Ustaz. Ya boleh, tapi itu menunjukkan ibu tidak serius ketemu Allah. Coba anggota Bayangkari ketemu Kapolres tidak pakai BH. Kok pikir kok? Dia tempelin ke istri. Keluar kau. Sholat, ya, sholat. Apa alasanmu tidak bisa sholat? Kami ini pengamanan pilkada Ustaz. Sholat ada disebut sholat khawf. Sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Kalian bersepuluh atau kalian berlima, satu jadi imam, ya, 2 saf. Saf pertama dia selesaikan dulu 1 rakaat. Saf kedua dia pegang senjatanya sambil menunggu selesai. Saf pertama selesaikan rakaat pertama. Saf pertama selesai 1 rakaat, dia lagi yang siaga. Saf kedua yang selesaikan rakaat pertamanya. Boleh. Ustaz, kita tidak dapat air Ustaz. Tayamum. Tapi kita habis kencing Ustaz. Tidak dapat air. Pakai daun.
Dengar ini bapak-bapak polisi. Misal lagi tugas pengamanan, masuk hutan, kencing, tidak ada air, ambil daun 3 lembar. Contoh ya, ambil daun, anggaplah ini 3 lembar. Jangan lihat ibu-ibu. Begini caranya. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu gosoknya, jangan begini. Kenapa ibu-ibu yang ibu? Tambah kotor. Cuma periksa baik-baik dulu itu daun. Siapa tahu ada bulu-buluan di situ. Ustadz, saya tidak hafal bacaan Ustadz. Semenjak saya jadi manusia, bapak saya tidak pernah ajar saya sholat. Saya baru tobat, tapi tidak ada bacaan sholat. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, jamaah kau di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah selesai. Ustaz, cuma kul-kul saya hafal, ya kul-kul aja kamu lakoni. Ustaz, saya lagi sakit Ustaz, silakan kau sholat dalam keadaan sakit. Lagi sariawan Ustaz, salat sariawan. Ya mana? Allah tahu bapak lagi sholat sakit ya. Jadi ada masalah mengisi kemerdekaan ini, sabar sholat. Kita lihat pejabat kita kadang-kala menyakitkan hati, sabar saja. Pembalasannya jangan lagi kau coblos dia. Selesai. Ya. 2, tingkatkan kualitas sholat. Perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil buat Allah, berikan. Kalau bapak tidak sholat, cari mati, tidak akan ada dapat. Yang ketiga, yang ini saya sampaikan, bapak ibu sebagai polisi, keliru bapak-bapak kalau tidak memudahkan bapak masuk surga. Kapolres insya Allah lebih cepat masuk surga daripada ulama. Kenapa bisa Ustaz? Misal nanti malaikat katakan ulama kabupaten Grobogan silahkan masuk surga. Masuk surga juga Pak, tapi masih ngantri, lama baru sampai. Kenapa lama sampai? Ngantri Pak. Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, masih ngantri. Tapi kalau dibilang Kapolres Grobogan silahkan masuk surga, tidak perlu antri, sendiri dia Pak masuk. Kalau ulama ceramah jangan narkoba, jangan mabuk, anak muda malah ditambah kasih kempes bannya Pak Ustadz. Tapi kalau kasat narkoba, tuntaskan narkoba di kabupatennya bisa dia angkat. Kenapa? Dia punya kuasa. Ketua majelis ulama jangan mabuk, anak-anak malah tambah mabuk. Kapolres bikin penggerebekan, semua minuman-minuman keras sita, selesai dalam semalam. Maka keliru bapak-bapak polisi tidak menggunakan kepolisian itu memudahkan bapak masuk surga. Gunakan itu. Kata Nabi, kalau kau melihat kebatilan, cegahlah dia. 1, dengan tanganmu. Ini kekuasaan bapak-bapak punya. Tidak punya kekuasaan kata Nabi, fabilizani, dengan lisanmu. Ini tugasnya para mubalik, pendakwah. Dan yang ketiga, kau tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa juga dengan lisan, maka tegurlah dalam hati. Minimal ketahuilah, menegur dalam hati adalah selama-lama iman. Kalau bapak tidak bisa mencegah narkoba, paling tidak jangan menjadi backing narkoba. Kalau bapak tidak bisa memberantas judi, paling tidak jangan menjadi backing para pejudi. Mohon maaf, saya harus sampaikan. Sebab sekarang judi online ini menyesatkan. Saya kasih contoh. Kalau Pak Kapolres katakan, anggota jangan lewat di sini ya. Awas kalau kau lewat sini. Kalau bapak lewat, siapa yang bapak lawan? Kapolres. Di blender kau. Nah, mas, jangan lewatin. Lewat. Bapak bisa. Kapolres masih bisa dilawan Pak, masih bisa berkelahi. Biar aja saya dipecat.
Tapi kalau Allah sudah katakan jangan judi, jangan mabuk, jangan zina, lalu kau berdiri melindungi orang itu, siapa kau lawan? Allah. Mampu lawan Allah. Maka di padang mahsyar kelak dicari sama itu backing maksiat. Mana ini yang backing ini? Mana kau semua? Dia bisa sembunyi. Mati kita. Ditarik sama malaikat. Jangan kau lari. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Saya berharap anggota polisi betul-betul menjadi polisi presisi, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, bapak punya harta, bersedekahlah. Sedekah. Saya selalu bilang sama teman-teman saya polisi yang Kapolres, yang Dandim, yang Bupati, bapak bikin rumah ibadah kalau bapak muslim. Ini pangkat jabatan pasti ditinggal. Bayangkan kalau bapak punya harta sedikit, tapi bapak jadi Kapolres, bapak jadi Kapolda, sebentar itu jadi kebaikan. Bapak aja cukup umumkan, adek-adek, saya ini ada hajat mau memperbaiki rumah ibadah di kantor Polres. Langsung anggota, siap Pak, 2000 semen Pak, siap Pak. Daripada atensi pergi, adek, ini mau ke Singapura, tolong atensi ya. Oh, siap Pak. Ke Singapura nanti bikin dosa di sana. Tapi kalau bapak bikin rumah ibadah, bersedekah. Sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Mau lihat pelitnya kita orang Islam? Coba edarkan celengan. Pura-pura kita tidak lihat Pak. Begitu mau lewat kita pura-pura cerita. Kalaupun lewat, cari yang paling kecil. Mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Hah? Ada orang begitu pelitnya Pak. Dia tarik dompetnya, lewat celengan tarik dompet, masukin uang kecil. Tiba-tiba ditepuk tangan pundaknya dari anak muda belakang. Pak Haji, saudara uang 100.000. Ini kata Pak Haji, luar biasa. 100.000 ini anak, saya saja cuma 2.000. Ini 100.000, masukin celengan. Pas masuk celengan, apa kata anak muda? Pak, duitnya bapak yang jatuh dari kantong. Apalagi sudah masuk. Begitu pelitnya, dia datangi takmir masjid. Ada uang 100.000, ini salah masuk, ini uang saya ini. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ulang tahun kabupaten, undang artis, kasih bisnis kelas, hotel bintang 5. Tentara polisi mengawal waktu datang artis. Apa dia datang bawa? Alamat palsu. Biasanya malam pesta kemerdekaan banyak begitu. Pulang kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta 100 juta dipakai maksiat. Begitu kita memuliakannya itu artis. Begitu bapak ngundang ustadz, ngundang penghafal Quran, bapak jemput tidak, kirim Grab. Grabnya motor tua, ndak ada stang kaki lagi satu di belakang, terpaksa tergantung kakinya Pak Ustadz. Satu mantel berdua karena hujan. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustadz. Sudah sampai dek, lagi 2 tikungan Ustadz. Basah semua bajunya Pak Ustadz. Sampai di rumah setengah mati salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, basah semua keteknya. Begitu pulang bapak kasih 50.000 dikucak-kucak. Kata suaminya, 1 jam dia doakan kamu itu. Dia tinggalkan pekerjaannya supaya kau dari apa dia bilang istrinya, sudah tambah di situ 2 sisir pisang sama roti. Orang pelit seperti ini Pak, susah baik hidupnya. Kalau sini aman. Dijemput sama polisi, 3 polisi yang jemput saya Pak. Masya Allah. Ya, kalau bapak tidak punya uang sedekah, dan memang sedekah tidak selalu uang, sedekahlah bapak sebagai polisi. Apa sedekahnya bapak-bapak polisi? Melaksanakan hukum, menegakkan hukum seadil-adilnya. Itu sedekahnya bapak.
Apa sedekahnya Bu Bupati? Bikin perda yang membuat masyarakat, terutama adik-adik remaja, gampang cari nafkah supaya tidak perlu dia merantau ke luar negeri. Apa sedekahnya anggota DPR? Jangan lain kau bilang, lain kau lakukan. Itu sedekah. Sedekahnya mubalik, ilmunya, maka itu sedekah. Pas Bapak wafat, itulah yang Bapak nikmati. Pas Bapak pensiun, itulah yang Bapak nikmati. Ibu-ibu, sedekah Jumat tidak mesti banyak. Ibu sedekah 5 bungkus bisa jadi lebih banyak pahalanya daripada kepala dinas yang 100 bungkus. Kenapa? Kepala dinas 100 bungkus karena dia menyalahgunakan itu tadi APBD. Dia mau bertobat dengan sedekah. Tapi ibu 5 bungkus uang halal ibu berani lakukan. Itu yang membuat ibu tolak bala. Ini ibu-ibu ini yang banyak-banyak emasnya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emasmu? Siapa yang pakai itu emasmu? Anak, bukan. Istri kedua. Suami ibu kawin lagi. Ada di Makassar, dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya itu tetanggaku. Kenapa? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi Ustaz. Saya bilang, lebih hebat tetanggaku. Masih hidup istrinya, dia kawin lagi. Bu, daripada dipakai istri kedua emasmu, sedekah. Sedekah. Bersedekahlah. Bulan kemerdekaan ini kita bersyukur. Salah satu cara bersyukur itu sedekah. Orang yang rajin ibadah, hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tapi tidak ada orang yang senang dia, bukan orang mulia. Lalu siapa orang mulia kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadilah polisi yang manfaat, jadilah tentara yang manfaat, jadilah kepala dinas yang bermanfaat, jadilah ulama yang bermanfaat. Insya Allah betul-betul rakyat Indonesia menikmati kemerdekaannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan hadiah kepada Bapak Kapolres. Hadiah saya sarung. Di gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Sebab semenjak diciptakan ini sarung sampai sekarang kerjanya duduk saja. Makanya disebut gajah duduk. Kenapa saya memberi beliau sarung? Ini ada makna filosofinya. Sarung ini menutup aurat. Dulu kita belum kenal ceramah. Dulu ibu-ibu belum kenal rok. Maka orang dulu menutup auratnya pakai sarung. Sarung itu rasa malu. Sarung itu aib. Maka saya berharap Kapolres menutup aib dan rasa malu anggotanya di Polres Grobogan. Yang kedua, sarung itu umumnya kita orang Indonesia dipakai apa? Berselimut, kedinginan. Ya kan? Kalau Bapak dingin kan dipakai. Orang Bugis bilang makale bombo. Kita berharap Bapak Kapolres menutup rasa dingin anggotanya. Dingin dari kemiskinan, dingin dari rasa malu, dingin dari kebodohan, dan umumnya masyarakat Grobogan yang kita ini. Pak Kapolres, baru Bapak boleh berdiri sekarang. Saya kasih hadiah. Insya Allah. Saya doakan Bapak mudah-mudahan segera sekolah lagi. Dapat lagi kombesnya insya Allah. Terima kasih. Ya, foto dulu. Ya. Yang lain saya tidak kasih hadiah. Kalau mau gajah duduk beli sendiri. Ini dari kami Ustaz. Ya Pak. Ya. Ucapan terima kasih Ustaz. Ya. Ini filosofinya saya dikasih ini. Saya jelaskan. Karena saya lagi ngurus gelar guru besar di kampus saya. Ini salah satu persyaratan pengabdian masyarakat. Supaya cepat jadi profesor bos. Amin. Ya. Oke. Foto. Ya. Ya, makasih. Masih satu lagi.
Filosofi warna emas. Itu warna kemakmuran. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dari hati yang sangat tulus saya mendoakan Bapak Ibu sekalian bahagia dalam rumah tangga. Allah lapangkan rezekinya. Allah mudahkan segala urusan pekerjaannya. Doakan saya juga istiqamah dalam dakwah, sehat walafiat. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz dilanjutkan dengan doa bersama. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada rekan-rekan kita anggota Polri yang telah wafat. Kita ingat saja anggota Polres kita yang sudah terlebih dahulu menghadap kepada Allah. Ingat, sebut namanya dalam hati sebelum kita baca Fatihah. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum almarhumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaqas sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kantor ini kami mencari nafkah, bukakan pintu rezeki kami ya Allah. Jika masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting ya Allah berkahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula seluruh rangkaian acara Tablik Akbar dalam rangka menuju kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan Pilkada Damai tahun 2024. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dimohon berkenan Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, SOS SAG MSI PhD, dipersilakan untuk menuju panggung bersama dengan Forkopimda Kabupaten Grobogan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.